Sahabat Tani. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada salahnya saya mengatakan Happy Good Friday ya. Puji Tuhan, hari-hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kasih karunia itu. Jadi karena Allah Bapa begitu mengasihi kita, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Terjadi pertukaran secara ilahi antara kita dengan Yesus, yaitu divine exchange ya. Kita orang berdosa, Yesus adalah orang yang benar, tapi dia mau bertukar tempat dengan kita. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib, karena kita ini adalah orang berdosa. Tetapi jadinya Yesus yang tergantung, gantikan posisi kita. Dia yang menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang benar dan Yesus menjadi orang berdosa. Nah, ketika Yesus menjadi orang berdosa, maka Allah tidak lagi memperlakukan Yesus sebagai anaknya yang paling dikasihi. Tetapi Allah memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya orang berdosa. Allah meninggalkan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kita melihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-46, di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saatnya Allah meninggalkan Yesus. Bahkan kitab Yesaya mengatakan, dalam murka yang meluap, Allah memalingkan mukanya sesaat. Kenapa? Karena Allah menghukum semua dosa kita di tubuh anaknya, yaitu tubuh Yesus. Sehingga Yesus terpisah dengan Allah. Dan inilah pertama kalinya Yesus berseru kepada Bapanya dengan memanggil Allahku, Allahku. Karena sebenarnya Yesus tidak pernah berseru Allahku kepada Bapanya. Itu tidak pernah Yesus lakukan. Tapi kalau Yesus memanggil Allah dengan sebutan Allah, itu dikarenakan karena dia gantikan posisi kita, posisi saya, posisi saudara. Jadi terjadi divine exchange di atas kayu salib. Dia menjadi berdosa dan inilah yang mengakibatkan dia terpisah dari Bapanya. Supaya hari ini saudara dan saya bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Amin. Dan setelah dia menerima semua hukuman dosa, kutuk kita di atas kayu salib, Yesus berkata, finish, selesai. Dosa kita selesai, kutuk kita selesai, penghukuman kita selesai. Dan setelah semua selesai, Yesus kembali bisa memanggil Bapanya dengan berkata, Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kepadamu. Kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan Yesus mati. Saudara, ada hal menarik dengan adanya divine exchange ini atau pertukaran ilahi ini. Yaitu ketika Yesus menanggung dosa kita di tubuhnya, terpisah dengan Bapanya, supaya hari ini saya dan saudara bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dengan sebutan apa? Papa, ataukah papi, ataukah ayah, ataukah babe. Apa saja kita bisa menyebut dia dengan dekat. Puji Tuhan, ini adalah hak istimewa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan kalau kita melihat Galatia 3 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin.
Karena iman kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara. Roma 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 juga mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini dikatakan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Kenapa takut? Karena saat itu konsep orang Yahudi adalah mereka umat, sedangkan Tuhan adalah Allah. Jadi ada pemisah. Mereka tidak berani mengucapkan kata Yahweh atau YHWH. Karena apa saudara? Karena kalau sembarangan mereka mengucapkan, kalau mereka salah mengucapkan, yang datang kepada mereka bukan berkat, tetapi adalah kutuk. Itu sebabnya mereka takut. Ini yang namanya roh perbudakan yang membuat mereka menjadi takut. Nah, tetapi ada kabar baik buat kita semua. Ya, buat kita yang percaya kepada Yesus. Roma 8 ayat 15 tadi mengatakan, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, kita perhatikan. Konsepnya sudah berubah. Hubungannya bukan lagi antara umat dan Allah, tetapi antara anak dan Bapa. Itu sebabnya kita berseru kepadanya dengan sebutan Aba, Bapa, Papa, Papi ataukah Dedi, ya, Ayah. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Jadi ada hubungan yang erat antara kita dengan Allah. Amin. Kita bukan hanya mengenal Allah sebagai God atau Elohim, ya, Sang Pencipta. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya kita bisa mengenal hatinya Allah. Karena hubungan Bapa dengan anak. Yaitu kita punya Bapa yang senantiasa peduli kepada kita, anak-anaknya. Sama seperti Bapa kita di dunia, bahkan lebih daripada Bapa kita yang ada di dunia ini. Jadi sekarang saudara, Allah mau kita selalu ingat bahwa Dia adalah Bapa kita. Dan Allah mau kita selalu tahu bahwa Dia sangat peduli terhadap seluruh kehidupan kita. Seluruh area kehidupan kita. Amin. Roma 8 ayat 16 tadi mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, itu sebabnya kita juga harus senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena seringkali iblis itu datang mengganggu pikiran kita. Misalnya saja iblis berkata, hei, kamu di dalam keluargamu ada keturunan kanker. Kamu juga mungkin pasti bisa kena kanker. Atau dia juga berkata, ingat bibit bebet bobotmu, ya, nggak ada yang benar, pasti kamu juga nggak benar. Atau apalah keturunan ini, itu, dan dia berusaha merusak gambaran diri kita. Iblis datang berusaha merusak kita, gambaran kita. Nah, dalam hal ini kita harus ingat saudara, kita harus percaya bahwa sekarang ini kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Allah tidak ada kanker. Di dalam Allah tidak ada penyakit turunan. Di dalam Allah bibit bebet bobot itu adalah baik. Di dalam Allah kita keturunan Allah. Darahnya Allah, darah yang bersih, darah yang suci, darah yang sehat. Amin. Begitu juga ketika kita merasa kekurangan, jangan pernah lupakan keberadaan kita sekarang. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita anak-anak yang dikasihi Allah. Amin. Allah akan mencukupkan semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat kasih karunia-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Engkau mau menggantikan posisi kami yang harusnya kami berdosa terhukum di kayu salib. Tetapi Engkau mau gantikan kami, Engkau yang rela mati buat kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami dapat memanggil Engkau Bapa kami Tuhan. Tidak ada pemisah lagi antara kami dan Allah. Itu sebabnya kami bersyukur ketika kami percaya kepada Yesus. Kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ini adalah satu hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau tetap memandang kepada Yesus. Kami mau tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, pemulihan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, buatlah berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang lemah, Engkau akan memberikan kekuatan. Mereka yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan iman kepada umat-Mu. Jemaat Tuhan dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, ini adalah hari yang baru yang Engkau sudah jadikan bagi kami. Kami masuki di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.